Ya, halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau unboxing drone baru dari iFlight ya. Ini adalah iFlight Defender 16. Ini beneran baru banget dari iFlight. Dan ini sebenarnya udah di-unboxing sama Bea Cukai. Agak kecewa juga Pilot Ngapak karena sekarang kan pajak kalau misalkan masuk ke Indonesia, mau itu endorse, mau itu barang beli gitu ya bro ya, tetap kena pajak dan barangnya tuh bakalan dicek sama Bea Cukai. Oke, kita buang aja boxnya ini. Dan di dalam box ada ini. Di dalam box tuh ada box lagi nih, hard case ya, hard case dari iFlight. Dan nih Pilot Ngapak kasih lihat hard case-nya tuh detailnya bagus banget, dan ini kelihatan premium banget ya, nggak kayak hard case drone FPV pada umumnya. Ini udah kayak drone aerial gitu ya. Dan ini detail to attention-nya ya, ini sampai zippernya aja nggak kelihatan gitu, tertutup sama kain lagi. Dan di sini ada emboss iFlight, cakep banget lah intinya si hard case-nya. Jadi agak seneng meskipun udah di unboxing sama Bea Cukai. Oke, di dalam box ada apa aja? Di sini ada tempat lagi ya, ada zipper lagi. Kita buka yang sini dulu dan kita cek. Yang pertama kita dapat stiker terbaru dari iFlight. Nih stikernya keren banget ya. Stiker produk terbaru sama kata-kata terbaru dari iFlight nih. Ini kayaknya cocok banget buat desain kaos nih. Bagus. Bisa di copy gitu ya bro ya. Oke, terus ini dapat manual iFlight gitu, buku manual ya, safety guidance gitu. Terus dapat avoidance, kalau misalkan mau terbang tuh harus ngapain aja, peringatannya banyak banget nih. Terus nih diturunin lagi nih, nggak kelihatan ya. Nah ini segini. Ini dapat kartu garansi nih kayaknya nih. Ya kartu garansi lah intinya gitu, buat ngeklaim di iFlight Desk gitu kalau misalkan ada cacat pabrik ya. Kalau nggak ada ya nggak boleh diklaim, soalnya FPV bro. FPV itu keras. Oke, terus kita dapat iFlight ELRS tutorial gitu ya, buat setting bind press dan lain sebagainya. Terus yang terakhir buku panduan apa nih? Buku panduan kalau misalkan kita pakai TBS atau misalkan pakai LRS biar dapat hasil yang maksimal ya. Kan preferensi orang kan masing-masing. Kalau misalkan kita ngejar di long range atau di kecepatan di jarak tempuh drone, jadi refresh rate di remote-nya tuh harus di lock di 50 Hz. Atau kalau misalkan kita racer yang butuh kecepatan transmisi, kalau TBS tuh di settingnya di 150 Hz gitu. Dan kalau misalkan kita pakai LRS gitu, itu tuh harus di lock ya, sama di long range-nya di 50 Hz paket rate-nya. Cuma kalau misalkan mau di kecepatan transmisi atau buat racer gitu, karena LRS secara refresh rate bisa nyampe 500 Hz gitu, ini saran dari iFlight di lock aja di 250 Hz gitu. A sweet spot of range and link speed gitu. Wow. Jadi spot range-nya bagus, selingnya juga masih tetap bagus gitu bro. Oke, itu ya dijelasin ya, higher packet rate as lower latency but less range gitu. Jadi latensinya turun kalau misalkan rate-nya naik, cuma secara jarak bakalan menurun gitu. Itulah intinya kayak gitu. Udah 3 menit aja. Terus di dalam sini ada lagi nih, di tadi ya yang di zip case yang kedua. Dia dapat obeng plus gitu ya, terus baut LM2, sama dapat prop wrench karena ini propellernya si Defender 16 tuh nggak pakai baut gitu ya bro ya. Dan ini ada baut 4 biji M1,6 buat O3 gitu bro. Oke. Terus di sini ada charger. Kita lihat chargernya. Kenapa dapat charger? Karena nih si Defender 16 tuh baterainya juga beda, mirip-mirip kayak Defender 25 tapi lebih parah. Ya Pilot Ngapak ngomong sesuai fakta aja gitu ya bro ya. Kenapa parahnya ntar dijelasin. Cuma secara kecanggihan mah canggih banget sih. Kayaknya belum ada drone FPV secara konsep canggihnya tuh lebih dari iFlight gitu ya bro ya. Ini baterai chargernya, input chargernya tuh dia di 5 volt, 5 sampai 20 volt 3 ampere. Wow, power delivery quick charging ya. Terus outputnya dia di 8,4 volt 2,7 ampere maksimal. Terus balance-nya tuh dia per sel dia di 200 mAh. Ini tadi Pilot Ngapak sempat nyoba buat ngecas ya dari 0, emang sengaja di nolin sih. Bukan nolnya tuh bukan 0 volt ya, di 3,6 3,7 voltan sampai full tuh pakai charger 25 watt punya Samsung. Dia butuh 15 menitan doang bro, cepet banget lah intinya, bagus lah intinya. Cuma yang nggak seneng ntar dijelasin nyamuk. Oke,
Terus ini drone-nya kayak gini. Waduh, keren banget ya drone-nya ya. Udah bukan kayak drone rakitan gitu. Nggak kayak drone-drone FPV pada umumnya gitu. Ini udah kualitas pabrik, bener-bener kualitas pabrik gitu ya bro ya. Ini ada di atas tuh ada tulisan Defender 16. Di sini ada saklar. Kenapa ada saklar ntar dijelasin. Terus ini udah pakai O3 ya, naked O3. Bahkan di sini tuh detail to attention-nya biasa iFlight gitu. Ada tutup soket kayak DJI Avata gitu bro. Di sini nggak jelas, kita jelasin lagi. Nah itu kelihatan ya, ada soket buat micro SD sama soket Type C yang tertutup pakai cover gini. Covernya tuh ngunci juga, mirip-mirip kayak DJI Avata, mirip banget gitu. Cuma ini ukurannya jauh lebih kecil gitu bro. Oke, terus apa lagi? Dijelasin speknya, motor dia pakai 1002 14.000 kV. Terus propellernya dia pakai 1809 ya, 3 blade dari HQ Prop, bukan dari si iFlight sendiri. Cuma kayaknya ada aftermarket juga ya di Pavo Pico merek sebelah ya, Beta FPV, dia pakai game fan gitu. Kayaknya propnya mirip-mirip gitu. Terus motornya tuh dia di sini pakai motor 3 baut, mirip banget kayak si Avata. Keren lah, pokoknya keren banget. Terus apa lagi nih? Dia pakai ILRS. ILRS-nya tuh dia di 2,4 GHz dan receiver-nya tuh kecil banget. Yang unik dari drone ini tuh ya ini si baterainya. Kayak si Defender 25 ya, tuh. Lepas pasang baterainya tuh effortless banget gitu. Ini masangnya gini langsung kenceng banget. Dan cara lepasnya tuh enteng banget. Jadi ini ditarik ya, belakang tuh ada pelatuk ya, ini pelatuk terus dilepas gitu. Lepasnya gampang, masangnya gampang, dan tetap kencang banget gitu. Oke, terus apa lagi nih? Udah pakai O3 ya, FC-nya. FC-nya dia pakai F411, udah ada barometernya IO ya. Kalau nggak salah 15-20 ampere itu si ESC-nya. Terus udah pakai RPM filter, udah ada baro, tapi nggak bisa dipasangin GPS kayak Defender 25 gitu bro. Dan apa lagi? Ini di belakang ada soket. Terus oh ya, ini tuh karena dia baterainya kayak gini ya, dijelasin sama pilot ngapak kan baterai tuh tertanam kayak gini, dan dia soket masang pun dia si drone-nya nggak nyala ya. Ini kan ada soket pin kayak gini, dia masang ke sini, posisi drone-nya kan nggak nyala, dan cara nyalainnya kan ditekan sekali. Nah ini udah nyala, terus ditahan. Nah ini udah nyala kayak gini. Terus oh ya, di belakang tuh ada lampu indikator hijau tuh full baterainya. Kalau misalkan kuning 75 ke bawah, kalau misalkan merah udah 50 ke bawah gitu bro. Keren sih, keren banget. Di atas ini ada LED. Nah ini LED-nya kayak gini. Terus di samping tuh ada LED juga, dan LED-nya tuh bisa dirubah-rubah. Cara ngerubah LED-nya tuh gampang banget nih. Di depan sini tuh ada tombol iFlight gitu ya. Kita tahan sebentar, terus dipencet rubah, nafas, merah, mati, nyala. Ya gitulah intinya. Terus ungu. Tadi mana ungunya? Biru, kuning, ungu, keren banget. Ya itu. Dan di sini juga ada tombol buat ngerubah yang di samping di prop guardnya ya. Di sini kelihatan tuh tombolnya. Kita tinggal tekan aja nih, pilot ngapak lihat dulu. Nah sama bisa rubah-rubah warnanya, keren banget, dan bisa dimatiin juga. Bright merah mati, terus ke ungu. Nah ini udah. Tadi mau jelasin si ILRS-nya ya, lupa lagi. Si ILRS-nya itu kan kalau misalkan ILRS pada umumnya kalau misalkan mau ngebinding kan kita biasanya colok cabut baterai. Cuma karena ini nggak bisa dicolok cabut baterai, otomatis harus masuk ke WiFi mode gitu bro. Ditungguin, terus connect WiFi, terus kita pakai bind press. Kayak di remote juga kita harus pakai bind press juga. Jadi bind press di remote harus disamain sama di drone-nya. Tujuannya apa? Biar lebih simple. Jadi kalau misalkan udah pakai bind press tuh, kita kalau misalkan mau ngebinding
nggak usah dibanding-banding lagi. Yang penting kita pas nginstal si firmware LRS-nya udah pakai band press yang sama kayak di remote kita, otomatis nyalain drone tuh si receiver langsung nyambung ke drone-nya, langsung nyambung ke remote-nya gitu bro. Oke, terus tambahan lagi. Ini kan dari tadi pilot ngapak nyalain drone ini ya. Dan ini pakai O3, udah O3 naked lagi. Ada yang nanya nggak kira-kira kenapa pilot ngapak tuh berani nyalain ini meskipun dia pakai naked O3 dan ini posisinya nggak terbang ya. Ini posisi nggak panas sama sekali nih. Nggak panas sama sekali karena posisinya meskipun udah dinyalain, settingan dari iFlight-nya tuh dia otomatis mati gitu bro. Kalau misalkan si switch remote-nya tuh nggak diaktifin. Jadi di tab Betaflight-nya itu dia ada switch buat menyalamatiin si O3-nya, dan itu tuh kita bisa atur pakai switch yang mana di remote kita. Intinya mah gitu bro, keren banget lah intinya. Ya meskipun pilot ngapak sih ngarepnya kalau misalkan iFlight di sini udah pasang naked O3 dan ketutup kayak gini, secara keamanan impact tuh lebih aman daripada drone yang lain ya. Di desain yang sama kayak gini lebih aman. Cuma kalau misalkan ditambahin hardware lagi buat ngedinginin, itu bakalan lebih bagus sih. Tapi mungkin pemikirannya iFlight kalau misalkan ditambahin hardware lagi, dia bakalan lebih berat lagi karena si baterainya sendiri tuh udah gede juga. Baterainya kan berapa sih tadi udah dikasih lihat belum? Baterainya tuh 2S di 900 mAh. Nih baterainya. Tuh baterainya gede banget ya. 7,4 volt 900 mAh dan waktu terbangnya tuh kalau nggak salah di 4 sampai 6 menitan tergantung gaya terbang gitu. Belum nimbang, kita timbang dulu si drone-nya. Nah, ini timbangannya udah dinyalain. Ini timbangan cukup presisi juga tuh dan sensitif juga. Kita fokusin ke angka. Ah, ini udah fokus. Tanpa baterai 79 gram. Persis 79 gram dan dengan baterai dia di 126,2 gram. Cukup berat ya, berat banget. Oke, perbandingan sama Defender 25. Kebenaran pilot ngapak ada Defender 25 nih. Jauh ya. Apalagi sama Avata, ini kecil banget, buat belusukan pasti lebih enak ya kalau misalkan real indoor gitu. Cuma kalau misalkan outdoor di pantai harus dicoba dulu, kayak katanya Mas Andre kemarin yang nyobain 4 inchnya pilot ngapak buat muncak gunung. Oke, udah semua. Terus kita mau ngasih lihat cara nyalainnya. Udah, matinya udah ya. Nyalainnya tekan sekali gini, udah nyala hijau, kita tahan. Nah itu udah nyala. Terus matiinnya tekan sekali, tekan lagi, tahan, nyampe mati. Ini udah mati, udah. Terus buat ngecasnya, ini casnya tuh udah quick charge ya. Jadi gampang banget ini. Posisinya dipasang gini, di sini ada soket kelihatan ya, itu di atas, terus dimasukin samain. Dan ini nggak mungkin miring karena posisinya tuh udah ngeklep banget gitu. Ini udah nyala posisinya dan di sini ada soket Type C. Kita colok ke sini. Nah ini udah nyala hijau. Terus ntar kalau misalkan ditungguin dia breathing atau nafas gitu nyalanya. Makin gede watt yang masuk, dia nge-breathingnya lebih cepat, makin cepat gitu. Tungguin sebentar gitu. Dan kita liatin. Nah itu udah breathing ya, udah napas kayak gitu. Dan kalau udah full otomatis dia warna hijaunya tuh dia solid gitu. Kalau udah solid berarti udah full. Oke, udah semua ya kayaknya dari pilot ngapak untuk unboxing si Defender 16 ini. Kalau kalian suka sama video ini klik like, dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa klik subscribe untuk channelnya pilot ngapak bro. Oke, sekian, terima kasih, salam pilot ngapak, bye.